Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nyoba di sini kita mau menjelaskan perbedaan antara tabel penjualan dengan tabel pembelian. Kemarin kalau kita ingat, di tabel penjualan itu tidak ada constraint-nya, kita hanya memanggil ID penjualan. Akhirnya efeknya apa? Kalau kita dash tabel penjualan itu tidak ada mul-nya. Tapi kalau di tabel pembelian yang kita pakai constraint itu ada keterangannya, ada mul atau terrelasi. Baik, seperti itu. Jadi ini kita dash itu enggak ada ID penjual maupun ID pembeli. ID pembeli, ID penjualnya enggak ada mul-nya di tabel penjualan. Seperti itu. Selanjutnya ini tetap pembelian itu pakai mul, dan kemarin kita pakai constraint itu. ID pembelinya juga pakai kalau di dash itu ada kelihatan mul-nya. Oke. Nah, efeknya apa? Kalau kita insert di tabel penjualan, ini nomor fakturnya itu silakan nanti dicoba. Now, kemudian ini values-nya 0, ID-nya 0, kemudian nomor lainnya 2001, kemudian di now. Nah, ini kita coba ngawur atau kita select datanya tabel penjual itu di tempat saya ada 1 sampai 5 ID-nya. Nah, gini, tapi yang saya insertkan itu 788. Kemudian ID pembelinya saya buat 9877. Kita di insert itu berhasil, tidak ada error. Kita select di TP penjualan itu juga sudah masuk. Ya, ini yang keempat itu. Ini sudah masuk. Sudah benar tetap. Nah, efeknya apa? Efeknya itu ketika kita nanti akan select join antara tabel penjual dan tabel pembeli. Kita coba select TP penjualan. Nah, ini kemudian ini saya keliru. Harusnya itu TP penjualan. Nah, ini A, saya buat A titik. Jadi semua dari tabel penjualan. Nah, ini saya rubah, harusnya TP penjualan. Kemudian where, nah ini konsep join yang inner join yang mudah itu pakai di N-kan yang fieldnya sama. Ntar saya nyoba nyari sama dengan. Nggak tahu kenapa di focus screen ketika saya aktifkan pasti sama dengannya itu nggak muncul. Jadi harus cari kopian karakter sama dengan. Nah, ini ID penjual C, karena ID penjualnya itu dari tabel penjualnya kan diinisialkan C. Dan B titik ID pembeli. Ini A dulu. B ID pembeli. Nah, enter. Nah, ini enggak muncul tabel yang barusan kita insertkan tadi, enggak muncul. Yang muncul itu yang data kemarin yang udah benar. Ini tadi ini kalau kita lihat ya enggak muncul.
yang muncul hanya yang kemarin, data kemarin. Nah ini 34 nggak muncul, harusnya muncul. Nah ini efeknya benar di tabel penjualan insertnya itu kalau ngawur bisa, tetapi untuk kalau kita buat untuk ini itu nggak benar. Akhirnya nggak di select join itu nggak bisa. Nah sekarang kita lihat perbedaannya dengan tabel pembelian. Di tabel pembelian itu kita buat nomor fakturnya, buat nomor faktur, kemudian kita now, kemudian di sini itu ID penjual sama ID pembeli. Kita asal dulu dibuat 789 sama 987, kemudian total harganya kita buat misal 90.000, kemudian deleted nya dikasih 0, kita enter. Nah ini akan error karena apa? Ini yang pertama kali dideteksi itu yang ID penjualnya. ID penjualnya itu bukan ini reference, tidak ada di tabel penjual itu. Yang ID 789 itu enggak ada. Nah, di error. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, sesuaikan apa ya? Benar-benar dari data tabel penjual itu ya harus ini. Caranya kita bisa untuk select dulu, select datanya, kita select, kita tampilkan. Nah, itu cannot add or update child row, ini foreign key, itu errornya. Jadi kalau error seperti ini itu ya memang posisinya kita harus sesuaikan untuk inputnya itu. Ini kan ini ID penjual terrelasi sama ID pembelinya juga terrelasi. Jadi kita nggak bisa asal-asal untuk menginputkan data. Kita cek dulu tabel penjual di tempat saya itu ID-nya 1 sampai 5 yang sudah ada datanya. Kemudian untuk yang tabel pembeli itu ada 2 kalau nggak salah, itu 4 sama 5. Jadi kalau kita coba untuk inputkan datanya itu harus sesuai dengan tabelnya, isi field ID penjual sama ID pembelinya harus disesuaikan. Bisa milih salah satu. Nah, ini kalau kita coba untuk ID penjualnya ini 1 sampai 2 3 4 5, kita bisa pilih salah satu. Di sini kita coba untuk isi 3, kemudian untuk ininya, untuk pembelinya kita pilih salah satu. Nah, ini ada 5, kita enter. Nah, ini sudah benar. Ini datanya sudah benar, nggak ada error. Salah satu ngeceknya ketika sudah benar itu nanti ketika di join juga tampil datanya, nggak seperti tadi. Nah, ini kita join, select joinnya, ini kita ganti aja yang penjualan jadi tabel pembelian. Nah, ini saya keliru, harusnya pembelian. Enter. Nah, ini akan muncul yang barusan itu kan yang ID 4 itu sudah muncul. Itu untuk yang tabel pembelian. Jadi ada perbedaannya. Kalau pakai constraint itu kita lebih aman. Kalau ngawur datanya nggak bisa. Tapi kalau untuk yang tabel
pembelian penjual itu nggak ada constraint-nya, iso ngawur nanti iso di insert aja bisa. Oke. Nah, selanjutnya kita kalau pengen melihat di ID penjual ini detailnya apa sih, barangnya apa saja, ini bisa cari dengan cara melihat ID penjualannya. Nah, ini kita select bintang from TP detail penjualan, where ID penjualannya itu adalah, contohnya yang kita contohkan adalah 1, ID-nya 1. Nah, nanti akan muncul barangnya, ada ID barang 1 sama ID barang 2. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau kita coba gabungkan, misalnya join di TP penjualan, ini ada TP pembelian, ada TP penjual, kemudian TP pembeli itu C, kemudian TP barang itu D, kemudian yang E TP detail penjualan. Nah, ini sementara tadi kan kita buat A. Nah, kita sesuaikan ini tanggalnya aja, kemudian A tanggal berarti di tabel penjualan tanggalnya. Nah, kemudian ada ID penjual, berarti kita buat nama nantinya, walaupun di tabelnya itu ID, tapi yang kita tampilkan itu adalah namanya B titik nama, C titik nama, kemudian B itu kan berarti dari tabel penjual, nama penjual, sama nama C itu nama pembeli, kemudian barang itu tabel barang itu D titik nama, kemudian E titik jumlah, sama E titik harga. Nah, oke. Nah, ini kita coba dulu, kita coba andai kata tidak di-where-kan. Nah, ini muncul ada 160 baris data yang sama, banyak, jadi nanti ada banyak datanya. Ini kalau tidak di-where-kan, ya dipanggil semua tapi tidak di-join, tidak di-where-kan. Selanjutnya kita where-kan nanti, biar datanya yang dari 160 itu jadi banyak, jadi ini. Nah,
Ya, selanjutnya kita nyoba untuk kita where-kan. Yang pertama, where ID penjualan dengan tabel penjual. Jadi di sini kita coba A.ID penjual sama dengan B.ID penjual. Dari 160 data kita coba, ini ada 160 baris, kita ketika kita where-kan itu ada berapa, kita enter. Nah, ini sudah jadi 8 baris. Nah, seperti itu. Oke, itu kalau dengan tabel ini. Selanjutnya kita n-kan lagi untuk ID pembeli sama dengan BEC.ID pembeli. Kita enter. Nah, ini jadi 4 dari 8, dari 160 baris jadi 8, jadi 4. Kemudian kita n-kan lagi di sini dengan tabel di ID. Nah, ini dengan tabel barang, jadi detail kan di penjualan itu, tabel penjualan itu tidak ada ID barangnya, tetapi di tabel penjualan itu adanya ID penjualan di where-kan dengan disamakan dengan di ID di detailnya ID penjualan. Nah, ini sama, masih 4 baris. Kemudian baru kita n-kan untuk nama barang, kita manggil nama barangnya. Di nama barang itu karena sudah ID penjualan itu sama tabel penjualan dan detail penjualan sudah dilingkan, sekarang tinggal ngelingkan di antara ID barang sama dengan D ID barang. Nah, dengan D, nah ini tabel barangnya kan D, berarti D ID barang. ID barang kita enter. Nah, ini sudah jadi 2 barang. Jadi detailnya itu kelihatan. Ini yang karena kenapa ini itu karena ini tabel penjualan kan, berarti tabel penjualan tadi yang benar kan di punya saya masih ada 1 barang. Jadi seperti itu untuk ininya, yang dari awalnya 160 jadi 8, kemudian 4, kemudian ini 160, kemudian ada lagi di where-kan jadi 8, kemudian jadi 4 yang terakhir jadi 2 ya, seperti itu. Jadi ini gabungkan di antara 5 tabel penjualan, pembelian, tabel penjualan, tabel pembeli, penjual, tabel barang sama detail barang. ini harus di n-kan, jadi biar tahu ID penjualannya. ID penjualannya 1. Nah, karena kan biar tahu posisinya yang ke itu ID penjualannya itu berapa. Nah, kita cek dulu bentar. Nah, ini kan yang benar itu ID 1. Nah, ID-nya di n-kan sama dengan 1. Nah, ini error karena apa? Nggak ada inisialnya, jadi kan aliasnya kelupaan. Ini E.ID penjualan, kita enter. Nah, ini jadinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.